Selanjutnya, setelah menemukan maksud semula dari sebuah ayat diturunkan, kemudian direfleksikan dalam lingkungan yang baru. Secara praktis, metode menganalisis ayat dilakukan dengan: 1. Melihat konteks ketika ayat turun. 2. Melihat konteks pembahasan yang sama di dalam Al-Quran atau tafsir ayat dengan ayat. Melihat bahasa dan struktur sintaksis yang digunakan dalam seluruh bagian Al-Quran. Yang keempat, berpegang teguh pada prinsip-prinsip Al-Quran. Yang kelima, dalam konteks masa kini, bagaimana pesan moral atau pesan prinsip-prinsip Al-Quran difahami dan direfleksikan. Prior text. Menurut Aminah, elemen unik dalam membaca dan memahami setiap teks adalah prior text dari setiap individu penafsirnya. Bahasa dan konteks budaya di mana teks dibaca si penafsir atas bahasa dan konteks kultural di mana teks itu ditafsirkan. Untuk menghindari relativitas dari penafsiran Al-Quran, yang harus dimengerti adalah prinsip fundamental yang tidak berubah dari Al-Quran, dan karenanya dengan hal ini akan melahirkan refleksi yang unik dari setiap penafsir atau pembaca. Bahasa khusus gender. Dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, bukanlah bahasa yang bebas gender. Secara khusus, Aminah membaca teks memposisikan dirinya sebagai orang luar yang tidak terkurung dalam pemahaman lokal yang terbawa dalam konteks teks. Kemudian perspektif perempuan. Al-Quran mengakui ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan itu tidak dijadikan sebagai alat legitimasi untuk meninggikan satu jenis kelamin atas jenis kelamin yang lain. Al-Quran mengakui adanya perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, tetapi tidak memberi pendefinisian tunggal untuk peran gender. Nah, bagaimana prinsip-prinsip di atas itu diimplementasikan dalam penafsirannya? Satu yang saya ambil adalah penafsiran tentang penciptaan. Penciptaan dan bahasa tentang yang gaib. Penciptaan dikategorikan sebagai hal yang gaib. Dalam Al-Quran dia dikategorikan sebagai ayat-ayat mutasyabihat, yaitu tidak bisa dibuktikan secara empiris sekaligus tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Mengutip Maududi, proses penciptaan manusia melalui 3 tahap, yaitu pertama, awal penciptaan, di mana digambarkan dalam Al-Quran rencana Allah yang membuat manusia dari tanah. Tahap 2 adalah ketika ditiupkan ruh, dan tahap 3 adalah pernyataan Allah bahwa bentuk manusia adalah bentuk yang terbaik dari ciptaan, agar manusia bisa menjadi khalifatullah. Dalam konteks ini, penciptaan manusia tidak dibatasi dengan jenis kelamin tertentu. Nah, dalam prinsip itu sudah dibuat, lalu kemudian memahami teks. Ada 3 teks utama yang dipahami, yaitu tentang ayah, pengertian ayah. Pengertian ayah dalam ayat tentang penciptaan. Ayah atau ayah itu merupakan jamak dari tanda, gitu, kata tanda atau tanda-tanda. Baik tanda eksplisit berupa ayat qauliyah maupun yang implisit ayat-ayat kauniyah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan penyempurnaan Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk yang lengkap. Min memiliki 2 pengertian, bisa sebagai kata depan dari jenis atau sumber yang sama, atau dimaknai sebagai dari yang merupakan bagian. Pengambilan salah satu dari 2 pengertian ini akan berimplikasi pada pemahaman yang lain. Jika dimaknai sebagai dari jenis yang sama, maka tidak menunjuk pada supremasi satu atas yang lain. Tapi ketika dimaknai sebagai bagian dari tubuh Adam, sebagaimana yang menjadi selama ini difahami dalam ayat-ayat Israiliyat misalnya, maka pengertiannya bisa dimaknai bahwa perempuan merupakan derivasi
karena dia diambil dari tulang rusuk laki-laki. Tapi jika dihubungkan dengan ayat berikutnya yaitu nafs dan zauj, maka akan memungkinkan adanya pemahaman yang berbeda. Nafs secara bahasa merupakan kata muannas atau kata perempuan yang menunjuk perempuan. Secara konsep merupakan bagian penting dari setiap laki-laki dan perempuan. Bahkan Al-Quran tidak menunjuk nafs Adam gitu misalnya. Penciptaan manusia dalam Al-Quran tidak dinyatakan dalam istilah jenis kelamin. Zauj dalam bahasa adalah bentuk mudzakkar. Jadi Al-Quran mengungkapkan penciptaan pasangan sebagai bentuk maskulin, menunjukkan asumsi bahwa pembaca sudah mengerti. Karena itu detail itu tidak menjadi penting untuk menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan untuk waktu tertentu. 3. Al-Quran menunjukkan sesuatu yang gaib yang tidak mampu dijangkau oleh manusia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan semoga ini bisa menjadi bahan diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.